nafas, masih bisa berjalan. Amin. Kita saat ini kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Yesus kalau kebenaran.
Shalom. Masih siap berdiri? Masih sanggup berdiri? Berikan tos satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Yeah.
yang tidak punya uang? Banyak, sama berarti ya. Kita mau pujikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Lagu penyembahan kok jadi sukacita, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tidak memandang kuwi lagu penyembahan saudara. Kuwi lagu apa tidak? Tuhan tidak memandang itu. Kita bersukacita, kita puji Tuhan. Amin. Masih sanggup berdiri? Yang sopo-sopo silakan duduk, tidak apa-apa. Tapi yang muda tidak boleh duduk. Yang duduk nanti didenda 500 ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Terjadi di
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak apa-apa ya Tuhan. Dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi loh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini karena bisa menyampaikan firman Tuhan yang dari 3 minggu yang lalu itu Oma Angel sudah kasih tahu saya, Rahul, kamu minggu ke-2 kamu yang firman. Oke Oma. Dan ini sangat luar biasa. Saya bisa ketemu teman-teman semuanya di depan mimbar itu. Saya boleh minta
slide bisa ditampilkan. Suara saya agak itu ya teman-teman ya, agak apa namanya, agak serak gitu karena batuk, pilek gitu. Sebenarnya 3 hari yang lalu itu, kuat banget gitu. Terus saya berdoa, Tuhan gimana ini? Saya mau hari Minggu mau nyampaikan firman Tuhan, suara saya habis. Tapi puji Tuhannya itu tadi malam itu saya rasakan kok enak gitu. Terus tadi pagi lagi, enak banget itu. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, saya tahu itu karena Tuhan. Amin. Oke. Ini temannya itu Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Amin. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Boleh satu orang yang membacakannya, yang dengan lantang, pemuda atau orang tua. Saya minta siapapun itu. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada seorang pun yang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Teman-teman pasti banyak belajar di SPT. Karakter Tuhan, kasih Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan Yesus pun di kayu salib. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Kita sering dengar pendeta-pendeta mengatakan kasih Yesus itu lebih besar dari kasih teman-temanmu. Jadi kalau yang mau mati untuk teman-temannya, ya itu Yesus kedua itu. Tapi nggak mungkin. Ya, hanya siapa? Hanya Yesus yang mau. Dia mau loh dari surga turun ke dunia, lahir di kandang domba, diludahi, dicaci maki, mati di kayu salib. Itu demi siapa? Demi saudara dan saya. Firman ini bermata dua. Kena ke saya, kena juga ke teman-teman sekalian. Lanjut slide yang kedua. Yesus bukan hanya memberikan perintah untuk menjadi saling mengasihi, tetapi Yesus juga menjadi teladan dari apa yang dikatakannya. Yaitu apa? Kasihnya yang lebih besar apa? Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan betapa besar kasihnya kepada sahabat-sahabatnya. Kita semua. Yesus yang 2000 tahun yang lalu sama dengan Yesus yang sekarang. Makanya ada lagu di TikTok yang viral itu apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya kan? Karena apa? Karena kasihnya sama dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan betapa besar. Itu adalah kasih karunia yang sangat besar diberikan pada manusia oleh Tuhan. Ya, saya mengingatkan sekali lagi, itu karunia yang sangat besar
Tuhan Yesus kasih kita. Jadi apa? Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan dirimu. Jangan sia-siakan keluargamu, karirmu, bahkan pekerjaanmu. Amin. Kita ada di tempat ini itu panggilan Tuhan. Teman-teman yang di STT, yang dulunya masih semester 1, sekarang sudah semester 7, 10, 12. Nggak ada ya. Masih ada semester 8, ya kan? Apa? Ingat ya. Itu panggilan Tuhan untukmu, ya. Bagi yang sudah berkeluarga, Yesus juga ada untukmu. Di dalam keluargamu, di dalam studimu, bahkan dalam permasalahan keluarga pun Dia ada di situ. Alkitab mengatakan Tuhan dekat sama orang yang remuk hatinya, sakit hatinya. Bahkan Tuhan ada di situ untuk kita semua. Terus yang ketiga, saya agak cepat ini karena banyak banget slide-nya. Yang selanjutnya itu ya ini, menjadi kekasih Tuhan kita harus bertumbuh dalam apa? Pengertian akan kebenaran dan pengalaman bersama Tuhan. Situ aja dulu. Berbicara dengan pengalaman, masing-masing kita banyak pengalaman, ya kan? Saya pun di tempat ini banyak pengalaman bersama Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Saya dari kampung, tepatnya di Kalimantan Barat. Itu kampungnya pelosok sekali. Pelosok, pokoknya pelosok sok-sok lah. Gitu. Dulu itu tanahnya masih kuning. Tanahnya kuning. Bayangkan nih. Dulu itu masih SMP. Saya masih SMP. Mau pergi sekolah itu 2 meter, 3 meter tumbang. 5 meter tumbang. Kenapa? Licin. Saking pelosoknya itu. Dulu masa-masa SMA pelayanan itu di kampung-kampung seru. Nah, karena itu juga yang serunya itu. Karena lihat teman kita di depan 5 meter ke depan tumbang. Gitu kan. Terus gak lama kemudian kita lagi tumbang, balik lagi mereka ketawakan kita. Saking apa? Saking pelosoknya. Dan terus SMA sampai ke sini dari semester 1, 2 sampai sekarang. Saya sebenarnya nggak nyangka gitu, saya bisa lulus di Sanggakala. Karena apa? Karena pas waktu semester 5 itu saya mau nyerah. Saya pernah bilang sama Oma, aku mau pulang karena nggak mampu. Semester 5, karena tahu apa? Kakak-kakak tingkat kita mau stres gitu, skripsi, apalagi saya gitu. Tapi apa? Bisa loh. Bahkan teman-teman saya yang di kelas dulunya sering ribut, sering dimarahin, lulus juga. Ya kan? Itu semua karena Tuhan, amin. Itu semua karena Tuhan, amin. Terus sampai akhirnya kita mengerti apa? Sampai akhirnya kita mengerti bahwa satu-satunya kebutuhan kita adalah Tuhan.
satu-satunya yang utama kebutuhan kita Tuhan. Ya emang nasi juga kebutuhan kita, tapi kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani kita itu adalah Tuhan. Terus kegagalan hidup, rumah tangga, karir, sakit penyakit seakan-akan membuat langit hidup kita rubuh seketika. Dan kita baru bisa bilang Allah itu baik. Jadi intinya, kalau sudah ada penyakit, baru kita bisa ingat sama Tuhan. Kebanyakan orang kayak gitu, ya kan? Kalau sudah stres, Tuhan gitu, baru ingat Tuhan. Tapi kalau gembira, ye, nggak ada Tuhannya, ye aja, gitu kan? Kalau ada kegagalan hidup, baru ingat Tuhan. Padahal Tuhan itu bersama-sama dengan Rahul. Ini loh Rahul. Ya. Kemarin tuh udah kayak nggak bisa ngomong aja, nggak bisa loh. Benar-benar batuk, pilek. Yang komsel pasti tahu gitu kan. Kayak nggak ada suara. Tapi lihat nih, Tuhan yang memampukan kita. Yang penting apa? Kita percaya. Yang penting apa? Kita punya iman. Ya, jangan anggap sepele. Kita jangan sekali-kali anggap Tuhan sepele, ya. Mungkin sini yang udah merasa rohaninya udah 100%, udah merasa Roh Kudusnya tingkat dewa. Kita jangan sombong, ya. Itu kita bisa putus di jalan. Memang pertama kita bisa mengatakan kebutuhan kita itu adalah Tuhan. Tapi berjalannya waktu, di tengah jalan kebutuhan kita adalah uang. Ingat lagi Tuhan, kebutuhan kita adalah Tuhan. Ingat lagi kebutuhan kita adalah uang. Tapi harus apa? Berani. Nah ini, berani komitmen. Laki-laki yang gentleman itu berani, perempuan yang gentleman itu berani komitmen yang sejati, ya. Karena apa? Kebutuhan kita satu-satunya Tuhan. Mungkin kita sekarang masih muda, ya. Nanti kita udah tua, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai memutih rambut kayak oma yang cantik di belakang sana, tetap melayani Tuhan, ya. Berani apa? Komitmen. Saya dengar oma dulu pelayanan, oma Tina pelayanan sampai sekarang pelayanan. Itu karena apa? Komitmen. Sampai memutih rambut, berani komitmen. Apapun itu, kita mau lakukan segala sesuatu harus berani ambil keputusan yang baik, ambil keputusan yang jelas. Ingat ya, ambil keputusan yang baik, ambil keputusan yang jelas, berani komitmen. Lanjut. Nah ini, bagaimana kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan Yesus? Bagaimana?
ada yang tahu? Bagaimana? Satu apa? Yang simpel aja. Yang di depan, saya minta yang di depan. Satu. Ya, berdoa. Tapi kita lihat slide selanjutnya. Next. Nah, menjadikan pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai apa? Gaya hidup. Bukan hanya kita bergaya di TikTok, gitu kan? Di WA sambil ada quotes-nya. Tapi apa? Menjadikan pujian penyembahan. Nah, pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Kita memuji Tuhan pun caranya gimana kita memuji Tuhan? Kalau misalnya kaki kita kesadung, aduh, Tuhan Yesus baik. Ya. Kalau kita kejepit, aduh Tuhan, sakit Tuhan, gitu. Baik sekali Tuhan ini, gitu ya. Ya. Jadi apa? Menjadikan pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Pagi-pagi kita menyembah, berdoa. Nah itu, jadikan gaya hidup itu. Malam pun juga kita berdoa. Jadikan itu gaya hidupmu. Kemanapun kita mau pergi, jadikan itu gaya hidupmu. Kita jangan kalah sama orang tetangga kita yang 5 waktu mereka berdoa. Mau bekerja mereka berdoa, ada doanya sendiri. Mau ini pun mereka ada doanya sendiri. Kita jangan mau kalah, ya. Khususnya nih anak-anak muda ini. Khususnya anak-anak muda. Di Eropa sekarang itu gereja tutup loh. Di Eropa gereja banyak yang tutup. Karena apa? Dulu mereka nggak mendidik anak-anak mudanya dari muda. Nah, dan sekarang anak-anak mudanya berkeliaran, nggak ada yang percaya Tuhan, gerejanya tutup. Bahkan gereja yang tutup itu dijadikan itu. Kenapa? Anak mudanya waktu itu mereka gak didik. Nah sekarang saya katakan anak-anak muda ini adalah fondasi gereja. Nanti kalau kalian tak punya istri atau suami juga, jadikan itu pujian penyembahan sebagai hidupmu. Jadikan Tuhan fondasimu, jadikan Yesus fondasimu. Makanya saya sering kalau saya ngajar anak sekolah minggu nih, saya pasti tanamkan pertama itu Tuhan Yesus itu Tuhan. Pertama, kedua, Tuhan Yesus walaupun kau masih kecil, Tuhan Yesus bersamamu. Itu kedua. Banyak lagi yang saya ajarkan sama mereka. Kalau mereka nggak ngerti, saya ulangi lagi. Yesus itu Tuhan. Sekali, Yesus itu Tuhan. Karena apa? Mereka masih kecil. Ya memang mereka nggak terlalu fokus, tapi mereka dengar. Nanti mereka ingat. Kita yang ada di sini pun dulunya kita dengar gitu, baru kita ingat sekarang. Karena apa? Karena orang-orang dulu yang mengatakan sama kita. Kita adalah anak muda fondasi gereja. Itu ini menjadikan pujian penyembahan sebagai Tuhan sebagai hidupmu. Di Mazmur 63 ayat 4 berbunyi demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Daud mengatakan sendiri. Kita tahu sendiri, Daud ini orang yang senang apa?
memuji Tuhan. Bahkan saking senangnya dia sampai telanjang gitu, memuji Tuhan. Saking senangnya dia. Gitu. Makanya nggak heran kalau saya mandi itu ribut itu, lama juga mandinya. Gitu. Ada orang tuh yang mandi itu sambil nyanyi, sambil merenung ya, air itu dilatih, terus buat tornado gini ya, terus ke WC sambil memuji Tuhan. Jadi berseri-seri hatinya. Jadi kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup itu apa? Mungkin ada yang tahu gaya hidup itu sesuatu yang kita sering lakukan gitu, ya. Kita sering lakukan itu gaya hidup. Itu gaya hidupmu. Kebiasaan, budaya, itu juga gaya hidup loh. Yang dari turun temurun. Itu gaya hidup kita. Terus menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Sering kita menjadikan sumber kebahagiaan kita di apa? Di uang. Kalau nggak ada uang, nggak bahagia nih. Kalau nggak ada uang, malah sesak napasnya. Ya, tagihannya gimana ini? Gak bisa. Jadi sekarang menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Memang ada banyak quotes yang fotonya tersenyum tapi dibaliknya sedih, itu kan? Dan kepuasan hidup kita. Tapi kita belajar sama-sama, ya kan? Belajar sama-sama menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita. Bilang dong samping kiri kanannya, menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. 1, 2, 3. Amin. Terus next. Nah ini selanjutnya, selalu bersyukur dan bersukacita di hadirat Tuhan. Ini ya, nah ini sering kadang kita lupa gitu. Lupa apa? Bersyukur. Lupa bersyukur. Ini kita dari rumah bisa ke sini ini bersyukur loh. Di perjalanan kita dijaga Tuhan, ya kan? Yang dari jauh, dari Ngablak, dari Kopeng, Sangkakala di jalan. Selalu bersyukur dan bersuka cita di hadirat Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Kita punya uang di kocek sekarang tinggal 10.000 nggak apa-apa, tinggal 5.000 nggak apa-apa, ya kan? Tapi selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya kalau di bank sana ya 100 juta sih ya nggak apa-apa, selalu bersyukur juga. Ayatnya itu di Mazmur masih 63 ayat 7. Sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Menjadikan penolongku, naungan sayapmu. Kita lihat anak ayam. Siapa yang pernah memperhatikan dulu di kampung anak ayam? Ya? Pernah kan? Pas masih kecil nongkrong di depan pintu sambil nongkrong gitu, ke ayam cep gitu. Kalau dia dah bawa anaknya itu pasti di bawah naungan sayapnya, ya. Karena apa? Ibunya, induknya itu sangat mengasihi anaknya, dan plus karena anaknya banyak harus dijaga, ya kan? Pernah nggak lihat video yang
di mana itu anak ayam jatuh di got, satu jatuh, terus satu jatuh lagi, betul jatuh lagi gitu. Itu ayamnya lihat nggak ada anaknya, gitu kan? Itu tandanya apa? Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dalam naungan sayap Tuhan kita bersorak-sorai. Sekarang yang masih kuliah, itu masuk kuliah yang kemarin liburan, bersyukur kalian dikasih liburan sama itu. Coba nggak dikasih liburan, semuanya full kegiatan, nggak pulang-pulang ya kan? Ya, bersyukur, kita juga cita melayani Tuhan ya. Terus ini selalu intim dan melekat dengan Tuhan. Nah, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku. Intim nih, intim sama Tuhan, melekat dengan tanganmu. Kemarin ya Pak Daniel, kalau Tuhan mau memegang tangan kita gini, tapi kalau kita lepas, kita memegang tangan kita lepas sekali lagi pun dia tetap memegang tangan kita. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus, ya. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus. Walaupun kita memegang tangannya, kita lepaskan, dia tetap memegang hidupmu. Jangan sekali-sekali kita ngomong Tuhan meninggalkanku, Tuhan meninggalkanku. Enggak. Tuhan tetap bersamamu. Amin. Rumah tanggamu, Tuhan tetap bersamamu. Pekerjaanmu, karirmu, studimu, Tuhan bersamamu. Yang lagi stres, Tuhan bersamamu. Lagi skripsi, Tuhan bersamamu. Tuhan ada di pihakmu. Ini bukan sebagai ini bukan hanya kata-kata, tapi Tuhan bersamamu, ya. Imani itu, percaya itu, pasti hidupmu yang melayang-layang. Pastikan kamu bersama Tuhan. Terus ini kewajiban kita adalah apa? Tuhan. Sekali lagi dong. Kewajiban kita adalah memberkan 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Ini kewajiban kita sama-sama, ya. Kewajiban saya, teman-teman, bapak ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Kewajiban kita adalah memprioritaskan Tuhan. Apa sih itu memprioritaskan Tuhan? Segala sesuatu lakukan dengan Tuhan. Kita mau naik motor, lakukan dengan Tuhan. Saya sering, karena saya lewat JB, itu banyak mobil banyak besar-besar, panjang-panjang. Itu saya takut gitu sebenarnya. Makanya saya sering sebelum pergi itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di jalan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Karena apa? Karena kita manusia nggak tahu ke depannya kita jadi apa. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Sering saya ngomong gitu, pergi komsel, mau pulang dalam nama Tuhan Yesus, mau pergi ke sini lewat JB dalam nama Tuhan Yesus gitu. Kalau ada lihat orang yang kecelakaan di jalan, walah ada kecelakaan, Tuhan bersyukur gitu dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam nama Tuhan Yesus itu kata-kata yang berkuasa, ya. Darahnya itu yang berkuasa. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus itu
kata-kata yang sangat luar biasa. Imani itu, amin. Sebenarnya saya punya video, tapi video yang mungkin cocok dengan ini saya nggak tampilkan karena banyak permasalahan di belakang itu LCD apa itu nggak saya sama. Nanti waktu berikutnya saya bisa tampilkan untuk teman-teman. Terus yang terakhir, jadi tidak ada hal yang lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat daripada menjadikan Tuhan kekasih jiwa. Lalu kita masih memiliki jantung yang berdetak. Kalau kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, berarti Tuhan masih memberikan kita waktu dan membuka tangannya untuk menyambut kita sebagai apa? Kekasih sejatinya. Ya. Jantung kita masih berdetak, denyut nadi kita gitu. Itu kenapa? Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dan membuka tangannya untuk menyambut kita sebagai kekasih sejatinya. Ya. Menyambut kita sebagai kekasih sejatinya. Bersyukur denyut kita masih berdenyut, nadi kita masih berdenyut. Bersyukur jantung kita masih berdetak. Coba tiba-tiba 1 menit aja tuk gitu, nggak sekarat kita. Karena apa? Saya kemarin waktu bulan yang lalu, saya mau kesaksian. Bulan yang lalu itu gembala saya di kampung meninggal. Itu dia sakitnya liver. Baru saya chat siang. Mereka bilang Hul, dalam bahasa Indonesia Hul, Om sekarat. Kita berdoa. Oh ya, berdoa. Terus siangnya nggak ada. Kita nggak tahu Tuhan kapan memanggil kita. Kita nggak tahu Tuhan kapan memanggil engkau. Bisa aja Tuhan memanggil kita, 1 menit, 1 detik yang tepat kita nggak ada. Tapi karena kasihnya dia masih memberikan kita waktu dan membuka tangannya menyambut kita sebagai kekasih sejatinya. Persiapkan kita di dunia ini bukan hanya orang murah. Kita lagi mempersiapkan kedatangan Tuhan. Walaupun di masa kita Tuhan nggak datang, tapi masa kita pun nanti datang gitu. Masa kita apa? Kita mau Tuhan nanti kita meninggal. Pasti itu. Jadi bersyukur dengan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang singkat, tapi kami akan percaya Tuhan, kami bisa menerima itu Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah orang-orang di sekeliling kami pun bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Orang-orang yang di sekeliling-Mu, sekeliling kami bisa merasakan Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini berkati terus hamba-Mu
Kami tahu hambamu gak mampu Tuhan tanpa Engkau, dan Kau berikan semuanya Tuhan, skill tambahkan skill Tuhan, dan kami yang percaya kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami menjadi kekasih sejatimu Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, kami akan berani berkomitmen untuk menjadikan Engkau kekasih jiwa kami Tuhan, untuk menjadikan Engkau kekasih jiwa kami. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.